boleh meminum obat itu boleh selama dari minum obat tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Kepada para pemirsa yang tercinta, kali ini ketemu lagi dengan channel kami, yaitu channel Gus El Amajid. Para pemirsa yang terhormat dan yang saya cintai, beberapa waktu lalu ada beberapa kejadian atau mungkin sering dialami oleh para pemirsa, khususnya para jemaah haji Indonesia, yaitu para ibu-ibu atau dari para wanita yang sedang melakukan haji di Baitullah, di mana dalam haji tersebut, khususnya ketika kita tawaf di sekitar Ka'bah, orang yang bertawaf itu harus suci. Artinya ketika seseorang yang melakukan tawaf, misalnya dia, kalau perempuan dia haid, berarti ketika dia haid dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan tawaf. Katakanlah tawaf yang dilakukan oleh seseorang perempuan tadi berakibat ketidaksahan. Nah, akhirnya hal tersebut timbul beberapa masalah, timbul beberapa problem yang harus diselesaikan, problem-problem yang dihadapi para wanita, para jamaah perempuan dan asusi, harus ada solusi. Bagaimana agar tetap dia sah tawafnya, sehingga tidak harus mengulang kembali ibadah tawaf atau mungkin ibadah haji. Karena untuk melakukan ibadah haji itu kan tidak sedikit, cukup mahal, satu. Yang kedua, harus menunggu antrian yang cukup panjang. Bahkan kalau untuk sekarang sampai menunggu puluhan tahun. Oleh karenanya, ada seseorang yang bertanya kepada kami, bagaimana hukumnya ketika seseorang melakukan tawaf dan di situ sudah dihitung pas melakukan tawaf itu sudah waktunya haid datang. Nah, pertanyaan tersebut, bagaimana hukumnya menggunakan obat agar haid yang mestinya datang, sehingga haid yang mestinya datang bisa dipending dengan meminum obat untuk menghentikan haidnya perempuan tadi. Nah, itulah pertanyaan yang muncul, yang kami terima. Maka kami pun mencari-cari atau mungkin membuka-buka kitab-kitab dari beberapa kitab
yang menjelaskan tentang hukum tersebut, hukum menggunakan obat untuk memending atau untuk menghentikan kebiasaan haid pada tanggal-tanggal tertentu. Itu pun juga bisa terjadi, bisa juga haidnya dimajukan atau mungkin haidnya diundurkan. Artinya apa? Ketika waktunya haid, dia tidak haid dengan minum obat itu. Atau ketika waktunya tidak haid, dia haid. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya menunda darah haid dari adat kebiasaan? Para pemirsa dan penonton dari channel kami, channel Gus El Al-Majid yang saya cintai. Dalam hal ini para ulama itu ada beberapa atau ada pendapat yang mengatakan hukum atau bagaimana hukumnya menggunakan obat untuk memending atau untuk menghentikan kebiasaan haid. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya jawaz. Maaf, yang kami baca di sini adalah hukumnya jawaz atau boleh. Selama dari meminum obat tersebut tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar atau tidak akan mengakibatkan efek yang besar. Contoh efek besar yang mungkin ditimbulkan dari minum obat tersebut adalah dengan meminum obat yang untuk memending haid tersebut akan mengakibatkan seorang wanita tadi yang meminumnya akan mengakibatkan hilangnya kesuburan atau akan mengakibatkan tidak bisa hamil lagi. Maka ini hukumnya akan berbeda. Dalam hal ini ketika meminum obat untuk menunda haid dan bisa mengakibatkan tidak bisa hamil, hilangnya kesuburan wanita, ini jelas dihukumi haram. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan hadis Nabi, di mana hadis Nabi pernah berkata atau bersabda di dalam hadisnya, yaitu bahwa aku adalah orang yang bangga dengan umat-umatku yang banyak. Jadi Nabi Muhammad SAW besok di hari kiamat merasa bangga ketika umatnya itu memiliki keturunan, memiliki anak cucu yang banyak. Kebanggaan ini yang nanti akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan diri Nabi. Jadi dalam satu teks hadis mengatakan, tazawwajul wadudul walud fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian nikahilah perempuan-perempuan yang mempunyai kasih sayang dan perempuan-perempuan yang mempunyai keturunan banyak, karena aku bangga dengan karena aku bangga dengan umat-umatku yang memiliki keturunan yang banyak, memiliki anak yang banyak, zuriyah yang banyak besok pada hari kiamat.
Hadis inilah salah satunya yang menjadikan menggunakan hukum obat yang bisa memutus kehamilan selamanya, yang bisa memutuskan kesuburan sehingga tidak bisa hamil, sehingga dihukumi ketika meminum obat, yang bisa melakukan, yang bisa menimbulkan ketidakhamilan selamanya, ini menjadi haram. Para pemirsa yang budiman, jadi itulah pendapat ulama yang mengatakan bahwa meminum obat untuk menunda daripada haid itu adalah boleh, selama dalam meminum tersebut tidak mengakibatkan putusnya kehamilan. Hal ini seperti di dalam kitab Talkhisul Murad, yaitu wa ibaratuhu wa fi fatawil qimat ma hasiluhu jawazus isti'malid dawab ma hasiluhu jawazus isti'malid dawai liman ilahid. Kesimpulannya adalah boleh menggunakan obat untuk menghentikan haid. Kemudian di dalam kitab lain juga dikatakan, misalnya dalam kitab Fatawal Kubro itu juga ada wasu'ila amman ista'jala haidotaha bidawain. Salah satu ulama ditanyakan tentang bagaimana hukumnya orang mempercepat haidnya sebelum waktunya haid dengan cara minum obat. Fahal tangqadi iddatuhu amla, ini untuk mempercepat. Fa ajaba biqaulihi na'am kama sarahu bihi wa min sama lawista'jalathu lam tuqda sholatu ayami. Kalau memang seorang perempuan tadi meminum obat, ya, meminum obat kemudian haidnya berhenti, maka lam tuqdo sholatu ayamihi, pada hari itu sholat masih tetap wajib. Maaf, pada hari itu karena dia sudah tidak haid, walaupun biasanya dia haid tapi ternyata tidak keluar darah, tetap dia wajib sholat. Dan karena wajib sholat, maka orang tersebut sekalipun biasanya tanggal-tanggal tersebut dia haid, maka tidak perlu digodok sholatnya. Itu dalam Fatawil Kubro. Kemudian ada juga lagi wahada bikhilafi ma idza sta'malat dawaan yang qati bihil haid, ketika seseorang, ya, saya ambil dari idza sta'malat dawaan yang qati'u bihil haid, yang qati'u bihil haid itu ketika seseorang perempuan menggunakan obat kemudian haidnya putus, artinya dia tidak haid. Ketidak haidnya itu fi ghairi waqtihil muqtad, di luar waktu kebiasaan. Misalnya seseorang haidnya biasanya setiap bulan, dia pasti dipastikan awal bulan dia haid. Nah, gara-gara meminum obat ini, orang tersebut pada awal bulan haidnya nggak datang. Maka walaupun kebiasaannya haid dia haid, tetapi gara-gara meminum obat tersebut haidnya tidak datang, fa'inahu yu'tabarutuhu, orang itu dianggap suci. Artinya seperti orang tidak haid. Ya memang kenyataannya nggak haid, walaupun dengan lantaran dia meminum obat. Maka karena dia hukumnya adalah suci, dia pun kewajiban melakukan sholat.
Ini ya, para pemirsa dan para penonton yang budiman. Kemudian dilanjutkan, wal alaya juzu, tidak boleh lil mar'ati, bagi perempuan, antam na'ahaidoha, untuk menghentikan haidnya, autas ta'jila inzalahu, atau dia mempercepat haidnya, idza kana dzalika, jika hal tersebut yaduru sihataha, akan membahayakan kesehatannya. Li'annal muhafadzata 'ala sihat, li'annal muhafadzata 'ala sihati wajibah, karena untuk memelihara kesehatan bagi tubuh itu wajib. Jadi ini yang menjawab, atau takbir ini yang menjawab bahwa seperti tadi di depan, boleh meminum obat bagi perempuan yang sedang melakukan haji untuk menghentikan kebiasaan haidnya. Itu boleh, selama dari minum obat tersebut itu tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar. Yaitu apa? Bahaya yang lebih besar termasuk di sini mengganggu kesehatannya, termasuk di situ bisa memutus kehamilannya. Artinya setelah minum obat tersebut, perempuan tadi sudah tidak bisa hamil lagi. Oleh karenanya, ini jawaban-jawaban yang saya sampaikan berdasarkan turos, kitab-kitab turos. Ada berapa kitab, ya, yaitu satu adalah kitab Talkhisul Murad, yang kedua adalah kitab Fatawil Kubro, yang ketiga itu adalah kitab Al-Madahibul Arba'ah. Nanti para pemirsa bisa mengecek lagi dalam kitab tersebut guna untuk memastikan apa yang saya sampaikan. Pemirsa yang budiman, sekali lagi saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para wanita Indonesia yang akan melakukan haji ke Baitullah, apalagi para wanita yang masih aktif haid. Maka boleh bagi para wanita untuk meminum obat, di mana dengan obat tersebut bisa menghentikan kebiasaan haid. Karena apa? Karena jika kalau memang kebiasaan haid yang mestinya datangnya pada saat itu yang harus kita melakukan di Arab atau di Baitullah disyaratkan atau harus suci, maka ini akan bisa berakibat yang memberatkan kepada para jemaah haji. Bayangkan ketika dia sudah antrian panjang berpuluh-puluh tahun, ya, kalau sekarang kita lihat berpuluh-puluh tahun satu. Yang kedua, biaya juga tidak sedikit. Gara-gara tidak ada keputusan, gara-gara tidak ada fatwa yang mengatakan demikian, maka ini akan memberatkan para jamaah haji. Dia harus mengulang lagi tahun depan. Iya, kalau tahun depan masih ada kuota, kalau udah nunggu 10 tahun lagi, umurnya udah habis, malah nggak jadi haji. Nah, inilah fikih. Fikih itu adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar. Pasti semuanya permasalahan ini akan di-cover dengan fikih. Fikih itu akan menjawab semua permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh dunia. Inilah pentingnya fikih. Para penonton dan para pemirsa yang terhormat, demikian tadi sedikit jawaban dari kami dari beberapa atau dari pertanyaan beberapa hari yang lalu yang muncul ke kami.
sehingga kami perlu menyampaikan kejelasan daripada hukum agar semuanya ini bisa dimaklumi dan bisa dilakukan bersama-sama. Dan tentunya para pemegang kebijakan seperti Kemenak atau para pengurus haji yang ada baik di kabupaten atau di provinsi atau mungkin di nasional itu bisa memberikan fatwa-fatwa atau mungkin bisa memberikan solusi agar para jamaah haji Indonesia betul-betul tenang dalam beribadah, betul-betul khusyuk dalam melakukan haji, sehingga tidak dibebani dengan perasaan-perasaan, tidak dibebani dengan keraguan-keraguan. Haji saya ini sah apa enggak? Nah, ini yang bahaya. Oleh karenanya saya mengharap ini bisa menjadi solusi kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya para penonton dan para pemirsa yang saya cintai. Demikian tadi sedikit paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon kritik dan saran dari para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.